bisa dong. Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini saya akan bawakan kuliah mengenai farmakologi obat yang digunakan pada helminthiasis usus dan jaringan. Nah, karena kita berbicara tentang obat-obat yang digunakan pada kasus helminthiasis, sehingga pada penata laksanaannya atau pengobatannya biasanya disebut sebagai anti-helmintics ya. Anti-helmintic itu merupakan kelompok dari obat-obatan antiparasit ya, yang dimana dia akan membunuh cacing parasit atau helmin ya, dan juga parasit-parasit internal lainnya dari tubuh ya, dengan cara bisa mematahkan atau membunuh ya, tanpa memberikan efek samping yang berarti pada host atau pada pasien. Nah, untuk helminthes sendiri mungkin sudah pernah pelajari, sudah dikasih kuliah sebelumnya. Jadi terbagi dua, ada yang golongan nematoda dan ada yang platyhelminthes ya. Yang nematoda itu tetap nematoda, ada yang berada di jaringan maupun gastrointestinal, begitu pula yang platyhelminthes, ada yang berupa trematoda maupun cestoda. Nah, ini beberapa kelas-kelas ya dari platyhelminthes ya maupun dari nematoda. Pasti sudah dapat kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke farmakologinya ya. Jadi untuk antihelmintik di sini, inti dari pengobatan untuk antihelmintik, pertama dia akan aktif jika diberikan secara oral. Jadi hampir semua sediaan obat-obat antihelmintik itu dalam bentuk tablet ya, atau kapsul atau kaplet ya. Nah, itu diminum secara oral. Kemudian dia obat antihelmintik ini memiliki ciri dia harus diberikan secara dosis tunggal, ya. Harganya tidak mahal, dapat dijangkau karena rata-rata yang memang sering mengalami infeksi parasit adalah masyarakat kelas ke bawah, ya, level ekonomi yang standar, ya. Kemudian dia memiliki efek samping yang aman ya. Dalam artian dia tidak menyebabkan toksisitas ya. Kemudian tidak menyebabkan toksisitas pada pasien, efek sampingnya tetapi memberikan toksisitas pada parasitnya ya. Jadi membunuh parasit tetapi tidak meracuni pasien. Oke. Nah, ini beberapa obat golongan antihelmintik ya dengan drug of choice-nya atau first line-nya tergantung dari jenis helminthesnya ya atau parasitnya. Jadi yang Ascaris lumbricoides itu drug of choice-nya mebendazole ya, albendazole atau pirantel ya. Kemudian untuk ankylostoma tetap juga golongan mebendazole, albendazole dan pirantel ya. Begitu pula yang lainnya. Bisa dibaca sendiri nanti. Nah, di sini yang penting. Jadi obat antihelmintik ini ada yang dia khusus diberikan pada parasit jenis nematoda, ada untuk nematoda, ada yang untuk cestoda ya. Ingat ya, ini nanti akan jadi soal. Jadi yang untuk nematoda itu seperti albendazole ya, dietilkarbamazin, ivermectin, kemudian mebendazole, kemudian bentar ya, pirantel pamoat. Begitu pula untuk trematoda ya, praziquantel, bitionol, metrifonat, oxamniquin. Untuk diclosamid,
praziquantel, albendazol, mebendazol. Jadi kalau ada soal nanti ya, skenario mengenai infeksi parasit Helminthus ya, kemudian dari pemeriksaan penunjangnya didapatkan adanya parasit nematoda, begitu dengan ciri khas dari nematoda tersebut, sudah pelajari pastikan ciri khas nematodanya secara mikroskopik seperti apa. Nanti kalau sudah ditanyakan golongan anti-helmintik apakah yang tepat digunakan pada kasus ini? Ya, jadi apakah nanti jawabannya dietil karbamazin atau ivermectin ya, atau pirantel pamoat. Oke? Jelas sampai di sini? Oke. Kita pindah ke ya, jadi ini adalah beberapa golongan secara umum pada antihelmintik ya. Jadi ada yang golongan benzimidazol. Nah, itu yang terdiri dari mebendazol, thiabendazol, albendazol ya. Kemudian ada golongan tetrahidropirimidin seperti pirantel pamoat ya. Ada piperazin, ada avermectin ya seperti ivermectin, ada pirazinoisoquinolin ya seperti braziquantel dan juga fenol seperti nicosamid. Nah, di sini bisa kalian lihat di sebelah kanan untuk clinical indication-nya itu yang merupakan broad spectrum antihelmintik itu adalah golongan benzimidazol dan pyrazinoisoquinolin. Ya, jadi harus tahu ya, jangan sampai salah yang merupakan broad spectrum antihelmintik. Jadi artinya dia bisa diberikan pada semua kasus-kasus kasus-kasus infeksi parasit ya. Nah, jadi untuk mekanisme kerjanya di sini dia sebagai seperti benzimidazol, dia menghambat enzim reduktase fumarat ya, menghambat transportasi dari glukosa dan merusak fungsi dari mikrotubular parasit. Jadi ini juga bisa saya jadikan soal ya untuk jenis golongan antihelmintik yang bersifat broad spectrum dan mekanisme kerjanya. Oke, kita bahas mengenai mebendazol. Jadi mebendazol di sini merupakan golongan benzimidazol yang sintetik ya, yang sintetik di mana dia merupakan broad spectrum ya, dan juga memiliki efek samping yang ringan ya. Dia bisa digunakan untuk semua jenis parasit, infeksi parasit. Nah, ini akan jadi soal mekanisme kerja dari mebendazol ini. Dia akan menghambat sintesis mikrotubular dengan berikatan pada beta tubulin parasit dan menghambat polimerisasinya ya. Kemudian selain itu dia juga mekanisme kerjanya dia memblok transportasi atau uptake pengambilan dari glukosa ya dari parasit, dan dia akan mengurangi atau mendeplesi cadangan glikogen pada parasit. Kemudian dia bisa diserap di gastrointestinal ya, tergantung dari beberapa lama intensitas infeksinya ya. Lalu dosisnya bisa dibaca sendiri karena saya tidak masukkan dosis pada soal ya. Untuk farmakokinetik, nah absorpsinya ini pasti minimal ya, tergantung dari lama durasinya infeksi dari parasit tersebut ya. Kemudian
dia hanya 10%, kurang dari 10% dia akan terabsorpsi, ya. Nah, absorpsinya itu dia lebih dari 90% akan berikatan dengan protein, ya, sehingga memang dia hanya memiliki efek samping yang minimal karena 10% dia terabsorpsi dalam gastrointestinal, selebihnya dia berikatan dengan protein. Kemudian dia 75-90% dia akan terekspresi melalui feses, ya. Ini dosis-dosisnya bisa dibaca sendiri. Nah, untuk efek sampingnya dapat ditolerir dengan baik ya pada pasien. Kemudian untuk efek samping yang ringan seperti mual, muntah, diare ya, nyeri perut ya. Kemudian biasanya juga ada reaksi hipersensitivitas, apakah itu berupa reaksi kemerahan, ruam ataupun urtikaria ya. Kemudian yang harus kalian tahu, walaupun mebendazole ini merupakan broad spectrum, tetapi mebendazole ini dia bersifat teratogenik, ya, sehingga dia kontraindikasi pada wanita hamil. Ingat ya, jadi kalau soal saya di situ nanti soal saya nanti menyatakan atau menceritakan tentang pasien hamil yang sedang mengalami infeksi parasit, kemudian saya menanyakan pengobatan apakah yang tidak bisa diberikan atau merupakan kontraindikasi pada kasus tersebut, yaitu mebendazole. Ingat ya. Kemudian harus juga warning atau tidak diberikan pada usia anak di bawah 2 tahun ya. Itu saja. Jadi albendazole, ivermectin, mebendazole ini merupakan kontraindikasi pada pasien-pasien hamil yang sedang mengalami infeksi parasit. Kita pindah ke albendazole. Albendazole sama dengan mebendazole tadi ya, karena sama golongan. Dia merupakan broad spectrum juga ya. Kemudian bisa digunakan untuk hampir semua infeksi cacing ya. Kemudian biasanya terkadang kita memberikan satu dosis tunggal untuk albendazole, dan juga biasanya kita kombinasi 3 hari ke depannya dengan mebendazole ya. Nah, untuk mekanisme kerjanya juga sama dengan mebendazole ya. Nah, untuk albendazole ini dia diminum dalam keadaan perut yang kosong ya. Kemudian untuk dosis-dosisnya sesuai dengan penyakitnya ya. Saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk farmakokinetiknya dia terabsorpsi oral ya, terabsorpsi secara baik melalui oral ya. Kemudian dia dapat termetabolisme di hati ya, dan bedanya dengan mebendazole dia utamanya terekspresi melalui urin ya. Untuk efek sampingnya karena dia lebih banyak terabsorpsi di gastrointestinal dan metabolismenya di hati, sehingga yang sering terjadi untuk efek sampingnya adalah efek samping pada saluran pencernaan ya. Apakah itu diare ya, kemudian apakah itu nyeri epigastrik ya, kemudian untuk penyakit yang infeksi yang lama, albendazole ini sebenarnya masih bisa diberikan ya, tetapi
sebenarnya kita mempertimbangkan pada infeksi yang sudah berkepanjangan, terkadang akan memberikan efek samping gastrointestinal yang berarti ya. Jadi lebih sering kram-kram perutnya ya, terkadang disertai dengan pansitopenia ya, atau gangguan dari perdarahan atau peningkatan enzim hati ya. Kemudian tidak juga diindikasikan untuk wanita hamil ya, dan juga tidak diindikasikan pada pasien-pasien dengan gangguan hepatik atau gangguan ginjal. Nah, kita pindah ke thiabendazole. Thiabendazole di sini biasanya kita lebih khususkan kepada cutaneous larva migran ya. Dia diminum secara oral ya, dan dia mengalami metabolismenya di hati ya, serta terekspresinya melalui urin. Untuk mekanisme kerja dari thiabendazole ini hampir sama dengan mebendazole ya. Hampir sama dengan mebendazole, tetapi ada kekhasan sendiri untuk thiabendazole. Jadi thiabendazole ini dia bersifat atau dia bisa memberikan efek antiinflamasi ya, analgesik juga, dan juga bisa sebagai antipiretik ya. Kemudian jadi dia bisa diberikan pada kasus infeksi kecacingan seperti cutaneous larva migran dan juga infeksi-infeksi lain yang merupakan infeksi sekunder dari infeksi parasit ini ya. Nah, untuk efek sampingnya juga hampir sama ya dengan golongan mebendazole maupun albendazole. Nah, kita pindah ke pirantelpamide ya. Ini juga merupakan obat antihelmintik yang broad spektrum ya. Mekanismenya itu dia bersifat depolarize ya. Dia memblok, dia merupakan neuromuscular blocking agent. Kemudian dia menyebabkan aktivasi dari reseptor nikotinik parasit ya. Lalu dia lebih banyak bekerjanya juga di gastrointestinal ya. Kemudian kontraindikasinya tidak diberikan pada pasien-pasien yang sering mengalami alergi atau reaksi hipersensitivitas. Kemudian pasien yang mengalami gangguan disfungsi hati maupun anemia ya. Dan efek samping lainnya itu hampir sama dengan golongan mebendazole dan teman-temannya. Niclosamide ini merupakan antihelmintik yang dia lebih banyak ya pada cacing pita ya. Nah, ini merupakan salah satu pengobatan drug of choice ya dari infeksi cacing pita. Nah, kemudian mekanisme kerjanya ya biasanya dia menghambat fosforilasi dari fosforilasi oksidatif atau menstimulasi aktivitas dari ATPase sehingga dia mendeplesi energi dari parasit tersebut ya. Nah, niclosamide ini dia kontraindikasinya tidak diberikan pada pasien hipersensitivitas ya. Kemudian dia tidak diberikan juga pada pasien yang mengalami gangguan fungsi hati maupun ginjal. Efek sampingnya juga sama, lebih banyak pada area-area gastrointestinal. Nah, saya percepat deh ya. Praziquantel. Praziquantel ini merupakan antihelmintik yang broad spektrum juga ya, khususnya pada trematoda. Dan juga
skistosoma, ya. Nah, untuk mekanisme kerjanya, dia akan masuk ke dalam membran sel dari si cacing dan menyebabkan peningkatan dari konsentrasi kalsium, ya. Kemudian karena terjadinya peningkatan konsentrasi dari kalsium ini, dia akan menyebabkan kontraktur atau paralisis dari parasit, ya, sehingga dia akan mengalami kelumpuhan atau dia mati di area saluran pencernaan dan dia akan diekspresikannya melalui feses, ya. Nah, ini nanti akan jadi soal untuk mekanisme kerja dari piraziquantel, ya. Kemudian, bentar ya. Untuk kontraindikasinya juga sama, tidak diberikan pada pasien dengan reaksi hipersensitivitas dan juga pasien dengan gangguan hepatik, ya. Nah, untuk indikasinya kembali tadi untuk skistosomiasis misalkan, ya, teniasis, ya. Kemudian dia bisa diberikan dengan dosis tunggal pastinya, ya. Kemudian efek sampingnya juga sama dengan obat-obat antihelmintik lainnya. Dosisnya bisa dibaca sendiri deh, ya. Oke. Saya pindah ke dietil karbamazin. Nah, dietil karbamazin ini dia digunakan untuk pengobatan kasus-kasus filariasis, ya. Kemudian bisa kita kombinasikan dengan albendazol, ya. Dietil kemudian dia bisa efektif juga untuk infeksi dari parasit Wuchereria bancrofti dan Brugia malai. Indikasinya biasanya bisa diberikan pada filariasis yang limfatik, ya. Kemudian bisa pada loiasis bisis, ya. Kemudian untuk efek samping hampir sama, ya. Cuman untuk dietil karbamazin ini dia lebih sering menyebabkan leukositosis. Ingat, ya. Ini kembali jadi soal. Jadi untuk efek samping dari dietil karbamazin itu bisa menyebabkan leukositosis, ya. Kemudian kontraindikasinya tidak diberikan pada pasien hipersensitivitas, ya, atau pada gangguan jantung dan maupun gangguan hati maupun ginjal. Nah, kita pindah ke ivermectin. Ivermectin ini merupakan drug of choice untuk onchocerciasis, ya. Dan juga biasanya kita berikan pada cutaneous larva migran. Untuk mekanisme kerjanya, itu targetnya itu pada reseptor, ya, reseptor channel glutamate gate chloride, ya, pada parasit. Jadi ingat, dia targetnya pada reseptor channel glutamate gate chloride pada parasit, ya. Jadi klorid ini dia akan influx dari klorid ini akan terjadi sehingga terjadilah hiperpolarisasi dan menyebabkan paralisis dari si cacing. Ya, ini kembali jadi soal mekanisme kerja dari ivermectin. Ya, jadi nanti begini, kalau saya tanya mekanisme kerja obat, berarti sudah tahu nanti ivermectin indikasinya biasanya pada penyakit apa. Jadi kalau misalkan dia misal drug of choice pada onchocerciasis, bisa dibaca sendiri atau pada cutaneous larva migran, klinisnya bagaimana. Karena nanti yang saya masukkan adalah skenario dari cutaneous larva migran kah, ya, atau onchocerciasis, ya, atau filariasis limfatik. Kemudian nanti yang saya tanyakan adalah
mekanisme kerja dari penata laksanaan obat tersebut. Ya, jadi harus tahu ya. Nah, kemudian untuk kontraindikasi ya, ingat kontraindikasinya di sini. Nah, ini juga akan jadi soal. Kontraindikasinya adalah dia tidak bisa diberikan pada pasien-pasien yang mengalami meningitis ya. Kenapa? Karena dia bisa terabsorpsi, dia bisa melalui barrier darah otak, sawar darah otak. Jadi dia bisa melalui itu ya. Kemudian dia sehingga dia bisa menyebabkan adanya gangguan ya, gangguan pada area mening sehingga tidak tidak disarankan untuk diberikan pada pasien-pasien dengan meningitis ya. Dan juga dia kontraindikasi untuk pasien hamil ya. Nah, untuk piperazin di sini kembali lagi ini kok ivermectin, piperazin. Oke. Nah, untuk piperazin di sini dia memblocking asetilkolin ya pada junction mioneural ya, sehingga menyebabkan paralisis dari cacing ya. Indikasinya pada askariasis atau enterobiasis ya. Nah, untuk efek sampingnya kembali lagi bisa menyebabkan gastrointestinal ya, gangguan gastrointestinal maupun reaksi-reaksi alergi lainnya. Kontraindikasi tidak bisa diberikan pada pasien epilepsi ya. Pasien hamil juga tidak bisa, yang mengalami malnutrisi juga tidak disarankan untuk diberikan piperazin. Nah, untuk levamisol ini dia akan jadi levamisol ini dia menyebabkan paralisis tonik ya, dengan dia merangsang ganglia pada cacing ya. Kemudian dia akan menginhibisi enzim yang namanya reduktase fumarat ya, sehingga dia mengganggu dia mengganggu metabolisme karbohidrat dari parasit tersebut ya. Nah, ini juga bisa sebagai soal ya untuk levamisol. Jadi nanti lebih banyak yang ada yang soalnya itu tentang mekanisme kerja ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Sudah jelas? Jadi harus ini saya sudah catat nah, soal-soal nanti sudah sampaikan tadi sama kalian. Jadi pelajari mekanisme kerja, pelajari tadi golongan obat antihelmintik pada kasus infeksi apa saja diberikan, kemudian efek samping khas dari antihelmintik ya. Jadi nanti semua akan jadi skenario sehingga kalian harus pelajari betul bagaimana helminthiasis, infeksi-infeksi parasit lainnya. Oke? Oke. Kita pindah. Maaf deh ya karena anak saya lagi kewel. Kita pindah ke bentar. Bentar nak ya.
Saya sampai jam berapa, Dek, kuliahnya? Tapi dok, tidak ada sih kalau karena jadwal reschedule dok. Tapi kalau kuliah selanjutnya sampai jam 1:50 dok. Oh, iya, oke. Oh iya dok. Nah, kita pindah ke farmakologi anti malaria ya. Nah, di sini sudah tahu sendiri malaria, pasti sudah dikasih kuliahnya, saya skip saja. Jadi, untuk anti malaria, klasifikasinya ada yang bersifat terapeutik. Jadi, klasifikasi terapeutik dan klasifikasi kimia atau semikal. Nah, untuk yang terapeutik ya, ini akan jadi soal. Untuk terapeutik itu ada yang menyebabkan profilaksis ya, atau dia pada pembentukan skizontiside ya pada jaringan primer, seperti dia merusak parasit pada sel hati dan dia mencegah invasi dari eritrosit ya, contohnya primaquine atau proguanil. Ada yang bersifat untuk klasifikasi terapeutik ini ya, ada dia menyebabkan supresif profilaksis. Jadi dia menghambat atau menekan fase dari eritrosit ya, pembentukan eritrosit, kemudian dia akan dia akan menghambat terjadinya demam akibat infeksi malaria ya, sehingga dia bisa bersifat profilaktik ya. Contohnya kloroquine, proguanil ya, mefloquine, doxycycline. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada juga yang bersifat kuratif radikal ya, jadi dia hanya bekerjanya pada Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale ya, kemudian contohnya seperti primaquine, dan juga ada yang bersifat gametosidal ya, jadi dia merusak gametosit ya, dan juga mencegah transmisi dari infeksi malaria tersebut ya, seperti primaquine ya, artemisinin ya, kemudian proguanil, ada juga kloroquine. Nah, ini untuk yang chemical classification. Jadi, untuk yang chemical classification ini ada yang berupa 4 aminoquinolon, ada biguanid ya, sulfonamid, aminoalkohol ya, kemudian ada quinolin metanol ya, 8 aminoquinolin ya, kemudian ada berupa antibiotik juga yaitu doxycycline dan clindamycin ya. Jadi ada 2, ada yang terapeutik dan ada yang chemical. Nah, kita secara umum saja, jadi anti malaria ini bisa dilihat ya, ada primaquine ya, kemudian ada kloroquine ya, tergantung dari klasifikasi atau mekanisme kerjanya, apakah dia bersifat gametosidal ya, atau dia bersifat hipnozoipisidal ya, atau dia bersifat skizontoside pada darah ya. Jadi inilah secara umum untuk anti malaria. Nah, saya percepat deh ya. Untuk kloroquine di sini dia ditemukan pada tahun 1934 ya. Struktur kimianya seperti ini, dia memiliki D dan I isomer ya. Kemudian dia juga merupakan obat yang ada struktur kimia lain, bagian struktur kimia dari kloroquine ini yang bersifat less toxic atau dia tidak terlalu menyebabkan toksisitas. Untuk aksi dari kerja dari kloroquine ini ya, jadi ada yang dia bisa menjadi anti malaria
ya. Kembali lagi kalau anti malaria dia akan menghambat pembentukan eritrosit ya dari parasit ya. Kemudian dia bisa menghambat pembentukan gametosit ya dari Plasmodium vivax ya. Kemudian bisa juga untuk infeksi parasit lainnya ya seperti giardiasis, teniasis ya, dan juga bisa diberikan untuk penyakit-penyakit lain seperti adanya penyakit-penyakit pada kardiovaskular ya, pada bisa juga sebagai antiinflamasi dan juga bisa sebagai antihistamin. Untuk farmakokinetiknya, dia terabsorpsi dengan baik, ya biasanya kembali lagi di saluran pencernaan. Kemudian 60% dia akan berikatan dengan protein. Lalu untuk biasanya untuk konsentrasi atau kadar tinggi dari kloroquine ini kita bisa dapatkan di beberapa organ seperti hati, ya, limfa, ginjal, paru-paru, ya. Kemudian dia bisa terakumulasi di retina, ya. Jadi efek samping salah satunya hati-hati bisa menyebabkan toksisitas pada okular. Nah, untuk efek sampingnya kembali lagi karena dia lebih banyak terabsorpsi melalui gastrointestinal sehingga dia bisa menyebabkan gangguan-gangguan dari gastrointestinal, ya. Kemudian dia jarang memberikan gangguan pada perdarahan seperti trombositopenia ya, agranulositosis maupun pansitopenia. Nah, di sini tadi untuk efek sampingnya, kembali lagi, ini bisa jadi soal, jadi dia bisa memberikan efek samping ke okular, ya, atau terjadi toksisitas dari okular. Karena dia bisa, pada saat terdistribusi, dia bisa masuk ke retina, sehingga dia bisa menyebabkan toksisitas dari okular. Kemudian, bisa juga menyebabkan adanya kejang, ya. Kemudian dia juga bisa mengganggu untuk kardiovaskular, ya. Sehingga kloroquine ini memang perlu hati-hati diberikan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan persarafan, ya. Apakah di area kepala, otak, ataupun di area kardiovaskular. Dosisnya bisa dibaca sendiri. Untuk kloroquinolone ini dia terabsorpsi secara baik melalui oral, ya. Kemudian dia bisa terdistribusi ke beberapa organ yang tadi seperti hati, limfa, ginjal, ya. Kemudian bisa bahkan sampai ke area retina. Untuk efek terapeutik usage-nya atau indikasinya bisa diberikan pada amodiasis, giardiasis, ya. Bisa dibaca sendiri, nanti saya berikan PDF-nya. Kemudian untuk hidroksikloroquine, ya. Ini dia bersifat less toxic, ya. Kalau amodiaquine, dia efektif sebagai kloroquine, ya. Kemudian efek sampingnya tetap juga bisa pada gastrointestinal, ya. Ini jenis-jenis ya, jenis-jenis lainnya ya. Kemudian pironaridin, ya, biasanya efektif pada kasus-kasus yang sudah resisten. Kita pindah ke quinine. Quinine ini ditemukan pada 1820, pada tahun 1820, ya. Kemudian mekanisme kerjanya sama dengan kloroquine, ya. Untuk dia punya
farmakological atau farmakokinetik indikasinya bisa diberikan kepada pasien dengan infeksi malaria, ada iritasi lokal ya, kardiovaskuler ya, maupun gangguan-gangguan pada otot. Untuk efek sampingnya, dia bisa menyebabkan tinnitus ya, bisa menyebabkan mual muntah ya, area pencernaan terganggu, vertigo juga bisa ya untuk quinine. Lalu dia punya efek samping, dia bisa terjadi idiosinkrasi ya. Kemudian bisa terjadi toksisitas dari kardiovaskuler ya, bisa juga terjadi hipoglikemia. Lalu penggunaan untuk quinine ini yang tadi sudah ya indikasinya. Nah, kita masuk ke Primaquine. Jadi Primaquine ini dia akan merubah elektrofil ya. Kemudian dia akan mereaktifkan ya, atau menyebabkan reaktif dari oksigen. Tapi dok, ya. dok tadi. Kenapa? Dok, kereta tadi tidak jalan dok, dan sekarang juga. Tapi. Slide-ku. Iya. Tunggu, saya ulang ya. Sudah? Sudah? Tapi sekarang sudah dok. Tapi. Oke. Jadi untuk Primaquine ini dia karena dia bersifat gametosidal sehingga dia sangat efektif untuk mencegah terjadinya transmisi ya, transmisi, dan juga dia tidak memberikan efek ke infeksi dari Plasmodium falciparum ya. Untuk efek sampingnya dari Primaquine ini, di sini Primaquine bisa kalian lihat sendiri. Jadi Primaquine ini dia akan menghambat ya, dia akan menghambat dari glukos 6P dehidrogenase ya. Kemudian dia akan yang menyebabkan di mana glukos 6P dehidrogenase ini akan menyebabkan hemolisis ya. Sehingga untuk efek sampingnya biasanya dia akan terjadi selain di gastrointestinal, akan terjadi adanya gangguan perdarahan seperti anemia ya, karena ini dia menyebabkan anemia karena Primaquine ini akan mengoksidasi ya, mengoksidasi GSH ya, kemudian sehingga terjadi adanya defisiensi dari G6PD ya, atau glukos 6P dehidrogenase ya. Jadi kalau ini jadi soal, maka efek samping yang paling bermakna ya, misalkan ada pasien dengan riwayat mengkonsumsi Primaquine, kemudian saya tanyakan apakah efek samping yang dapat terjadi pada pengobatan, riwayat pengobatan pasien tersebut ya, itu adalah anemia ya, atau defisiensi G6PD. Untuk pengobatannya, untuk pemberiannya kembali lagi bisa untuk kasus-kasus malaria yang relapse ya, kemudian malaria falciparum juga bisa ya. Nah, saya pindah saja ke tefanoquine. Tefanoquine ini dia termetabolisme analog ya, merupakan metabolisme analog dari Primaquine ya. Kemudian ada juga namanya Bulaquine ya. Dia juga
tapi Bulaquin ini dia bisa diberikan pada pasien-pasien dengan defisiensi G6PD. Jadi dia masih lebih aman ya dibanding golongan tefenoquin maupun primaquin lainnya. Mefloquine ini dia merupakan derivat quinolone metanol ya. Kemudian biasanya digunakan kembali lagi untuk kasus-kasus malaria yang resisten terhadap kloroquine ya. Jadi ingat ini akan jadi soal ya. Jadi pengobatan yang resisten dengan golongan kloroquine itu bisa diberikan mefloquine ya. Kemudian mekanismenya kurang lebih sama dengan kloroquine. Untuk farmakokinetiknya dia terabsorpsi lambat secara oral. Dia berikatan dengan protein ya. Dia terdistribusi juga ke beberapa organ seperti hati, paru-paru dan gastrointestinal ya. Kemudian dia bisa melalui enterohepatik, sirkulasi dari enterohepatik ya. Untuk efek sampingnya kembali lagi bisa menyebabkan gastrointestinal ya, teropsikiatrik ingat ya. Jadi bisa menyebabkan ansietas, halusinasi ya. Jadi mefloquine ini walaupun dia bisa diberikan sebagai alternatif terapi pada pasien yang resisten dengan kloroquine, tetapi efek sampingnya bisa menyebabkan gangguan neuropsikiatri ya. Ini juga bisa jadi soal. Jadi efek samping dari anti malaria yang bisa memberikan efek samping neuropsikiatri itu adalah mefloquine ya. Dan dia tidak bisa diberikan pada wanita hamil trimester pertama. Ingat ya. Itu yang penting, itu bisa jadi soal. Untuk mefloquine ini biasanya diberikan pada yang sudah dia resisten dengan falciparum ya. Jadi karena resisten dengan falciparum sehingga kalau terjadi resistensi juga dengan mefloquine, maka tidak bisa digunakan sebagai profilaksis ya. Jadi terapi dari mefloquine ini tidak bisa diberikan sebagai terapi profilaksis. Kita pindah ke atovaquone. Atovaquone ini merupakan sintetik dari nastoquinone ya. Kemudian dia bekerja pada membran mitokondria ya, di mana dia akan mempengaruhi produksi dari ATP ya. Kemudian untuk proguanil ini dia bisa pada Plasmodium vivax dan falciparum. Lalu efek sampingnya berupa stomatitis ya. Untuk pirametamin ini juga bisa menyebabkan gangguan perdarahan ya. Jadi biasanya untuk pirametamin ini dia cocok diberikan untuk anak-anak. Ya. Kenapa? Karena dia tidak pahit rasanya. Ya. Jadi kalau saya nanti soalnya obat anti malaria yang bisa diberikan pada anak ya, yaitu adalah golongan pirametamin. Kemudian sulfodoksin pirametamin juga ya, hampir sama, tidak digunakan untuk profilaksis ya. Artemisinin itu dia merupakan derivat dari sesquiterpenlacton ya. Kemudian dia durasinya singkat ya, dan dia tidak dapat terserap dengan baik pada air maupun lemak atau minyak.
Jadi artemisin ini seperti artesunat ya, artemeter ya. Lalu untuk artemisinin ini cukup tahu saja bahwa dia akan untuk mekanisme kerjanya, dia akan memberikan efek aktivasi dan alkilasi ya. Jadi dia akan berikatan dengan protein ya, sehingga dia bisa menghambat terjadinya merusak membran dari parasit ya. Untuk artesunat bisa dibaca sendiri, artemeter juga, arteter ya. Efek sampingnya di sini leukopenia ya. Selain itu bisa juga terjadi reaksi hipersensitivitas, gastrointestinal maupun kardiovaskular. Nah, yang penting artesunat. Nah, jadi biasanya kebanyakan anti malaria ini karena dia bersifat pahit, maka bisa diberikan bersamaan dengan susu ya atau jus-jus buah lainnya ya. Kemudian biasanya lebih banyak memang menyebabkan adanya mual muntah setelah diberikan obat anti malaria. Jadi ini yang akan jadi soal ya. Apabila terjadi resistensi dari kloroquine, maka bisa diberikan mefloquine, quinin, sulfadoksin pirimetamin, dan artemisin, golongan artemisin lainnya. Jadi ingat ya, ini apakah jadi soal, apakah mefloquine jawabannya atau quinin ya. Oke. Terima kasih. Sudah selesai, Dek. Saya lanjutkan yang kemarin ya. Kemarin apa lagi ya yang belum itu? Belum sempat terpotong itu yang mana, Dek? Kuliahku. Tapi dok, kalau kemarin itu ada 2 dok, farmakologi obat antivirus yang dipakai. Bukan, ada yang pas yang saya kasih kuliah terus kalian bilang waktunya sudah habis, itu materi yang mana ya? Saya lupa. Pertengahan, masih ada beberapa. Apa, Di? Saya lupa loh. Kemarin itu, tunggu. Pertama apa ya? Antivirus. Kok enggak ingat juga, ketua kelas? Tapi dok, baru saya cek ulang dulu dok. Difteri ya? Bukan, antibiotik difteri. Difteri dok tapi. Difteri, Di? Iya, difteri. Mana terakhir itu? Di mupirocin dok. Nah, penisilin kan sudah. Oh iya. Mupirocin, Di, terakhir. Tapi dok. Oh iya. Oh iya. Saya lanjut nah itu. Tapi saya cuman kasih yang penting-pentingnya saja yang mau jadi soal. Sorry Dek, nah kalau ribut karena saya lagi di luar kota ini, tidak di rumah. Tunggu. Chloramphenicol sudah belum?
Belum, Dek. Saya langsung minah di chloramphenicol saja. Tapi dok, Nah, jadi kita lanjut ya. Yang materi waktu hari pertama saya bawakan kuliah itu terpotong ya karena waktu. Jadi saya lanjutkan di sini. Jadi untuk infeksi typhoid ya, ini sekarang lagi musim kan typhoid. Jadi bisa dilihat sendiri ya, sudah dipelajari mungkin gejala khasnya seperti apa. Intinya dia disebabkan oleh Salmonella typhi ya. Nah, untuk typhoid di sini drug of choice-nya adalah chloramphenicol ya. Chloramphenicol, cephalosporin maupun fluoroquinolone. Oke. Jadi, untuk guideline-nya pada tahun 2019 first line antibiotik untuk typhoid itu adalah chloramphenicol ya. Bisa dibaca sendiri dosisnya ya. Kemudian bisa diberikan trimethoprim sulfometoxazole ya, ampicillin ya. Untuk second line-nya itu bisa diberikan ceftriaxone, cefixime maupun ciprofloxacin. Nah, chloramphenicol ini kerjanya ya, ini jadi soal ya. Jadi dia akan bekerja sebagai penghambat dari sintesis protein ya. Jadi dia akan menghambat protein ya, di mana di sini dia akan mengganggu dari subunit ribosom 50S ya. Kemudian dari subunit ribosom 50S ini dia akan mengakses tRNA amino asil ya pada aseptor site dari amino ya, amino acid, kemudian dia akan berakting atau bereaksi sebagai analog peptide ya, sehingga dia mencegah terjadinya pembentukan dari ikatan-ikatan peptide ya, karena dia menghambat sintesis protein, yaitu sehingga dia akan menghambat juga reaksi dari peptidil transferase ya, sehingga ini intinya dia chloramphenicol ini dia menghambat enzim peptidil transferase ya. Pada dosis yang tinggi dia bisa bekerja pada penghambatan dari sintesis protein mitokondrial. Oke. Nah, untuk farmakodinamik dan farmakokinetiknya, struktur kimianya seperti ini, chloramphenicol ya, dia banyak larut dalam lemak ya, kemudian dia terdistribusi luas di beberapa organ termasuk pada otak ya, sawar darah otak juga. Jadi konsentrasinya bisa didapatkan sekitar 30-50% ya. Kemudian dia bisa meningkat pada kasus meningitis atau pada inflamasi pada mening. Nah, farmakokinetiknya dia pasti secara oral biasanya lebih baik terdistribusi dan terabsorpsi secara oral dengan baik. Kemudian dia masuk dalam siklus enterohepatik ya, dan dia terekskresinya melalui urin ya. Kemudian kebanyakan dia dalam bentuk inaktif ya, dengan pada enzim glukuronisil transferase hepatik ya. Kemudian chloramphenicol ini bisa menyebabkan toksisitas juga ya. Kemudian di sini oke, saya lanjut. Dia bisa memberikan efek samping anemia ya. Jadi anemia aplastik dan juga supresi dari tulang belakang maupun leukemia ya. Selain itu bisa memberikan efek samping sindrom Gray baby syndrome ya, ataupun gangguan-gangguan gastrointestinal. Nah, untuk interaksinya ya, di sini dia itu bisa diberikan bersamaan, maksudnya dia tidak bisa atau dia tidak disarankan untuk diberikan bersama warfarin ya, phenytoin maupun tolbutamide dan chlorpropamid ya.
Kemudian, oke, lanjut saja. Kita masuk ke TB kutis, TB kutis ya, atau tuberkulosis kutis pada kulit. Jadi klasifikasinya ini untuk TB kutis itu ada yang merupakan tuberkulosis inokulasi ya, seperti lupus vulgaris. Ada yang berupa tuberkulosis secondary seperti Scrophloderma, ada tuberkulosis hematogenous, ada yang juga berupa tuberkulosis eruptif, mikropapular, papular maupun nodular. Ini nanti kalau kalian masuk ke siklus hidup ya bisa lebih lebih jelas lah untuk TB kutis ini. Indera khusus maksudnya, bukan siklus hidup, indera khusus. Nah, untuk TB karena dia merupakan tuberkulosis ya, sehingga obat-obatnya pasti obat-obat TB yang dipakai. Isoniazid, rifampicin, ethambutol, pyrazinamide, dan streptomycin. Ini dibaca ya. Untuk slide nomor 42, dibaca mekanisme kerjanya bagaimana, karena ini bisa menjadi soal di table ini. Oke, kemudian kita masuk ke lepre, ya, atau kusta. Di sini bisa dilihat sendiri untuk kusta. Kusta itu selain menyerang kulit, dia juga menyerang area persarafan, ya. Sehingga gambarannya ini sangat banyak, gambaran klinisnya. Nanti bisa kalian dapatkan perkuliahannya di indera khusus. Nah, di sini kembali lagi untuk penanganan dari kusta itu kita bagi apakah dia tipe Pauci basiler atau PB atau tipe MB atau multibasiler. Tergantung berdasarkan WHO. Kita berikan yang tipe MB, yaitu rifampicin, dapson, dan clofazimin. Untuk tipe PB itu rifampicin dengan dapson. Yang berbeda hanya durasi waktunya. Untuk tipe MB selama 12 bulan, tipe PB 6 bulan. Nanti jelasnya pada blok indera khusus. Ya. Nah, saya hanya berikan untuk dapson. Jadi dapson di sini dia menghambat enzim dihidroteroat sintetase ya, kemudian sehingga tidak menjadi dihidroteroat, dihidrofolat, dan tidak akan terbentuk namanya tetrahidrofolat ya, dimana ini yang akan digunakan untuk membentuk sintesis DNA ya dari bakteri. Nah, untuk farmakokinetik, dia metabolismenya di hati lebih banyak, ya. Eliminasinya atau ekskresinya juga melalui urin, ya. Dapson ini, dia memberikan efek samping anemia. Jadi anemia hemolitik yang ringan, ya. Itu khasnya dapson. Jadi pasien-pasien yang sudah mengkonsumsi dapson terlalu lama, itu dia gangguan perdarahan lebih banyak atau ke anemia. Ya, ini kembali lagi jadi soal untuk efek samping dari dapson. Jadi kalau nanti skenarionya tentang kusta, kemudian riwayat pengobatan MDT dengan dapson, datang dengan lemas dan sebagainya, efek samping apa yang terjadi? Ya, itu anemia hemolitik yang ringan. Kita pindah ke zoonotic disease, ya. Jadi zoonotic disease di sini sebenarnya banyak ya. Saya juga bingung memberikan pengobatannya yang mana yang harus dibahas karena terlalu banyak untuk zoonotic disease. Jadi tergantung ini apa penyebabnya, apakah dari anjing, kucing, ya, kemudian dari hewan-hewan ternak lainnya, hewan mamalia, kemudian burung, ya, dan juga ternak seperti ikan. Tergantung apa penyebabnya. Penyakitnya pun juga banyak, ya, bisa dibaca di tabel ini. Nah, jadi zoonotik di sini
dia banyak. Apakah dia karena salmonella, toxoplasmosis ya, kemudian apakah karena jamur atau cacing ya, terlalu luas. Jadi ini nanti yang saya perlu klarifikasi ke Dokter Muca, yang mana sebenarnya zoonotik infeksi di sini yang harus dibahas, karena sudah mencakupi semua yang sudah saya sampaikan, sudah saya bawakan, hampir semua itu masuk dalam zoonotic infection ya. Jadi di sini saya hanya bahas mengenai tetrasiklin karena pada umumnya tetrasiklin yang lebih sering digunakan pada zoonotic infection, di mana tetrasiklin ini merupakan salah satu antibiotik yang memblok sintesis protein ribosomal pada bakteri. Jadi dia akan berikatan dengan ribosom mitokondrial 55S ya, yaitu 39S dan 28S, sehingga dia menghambat terjadi penghambatan ya, menghambat dari sintesis sitokrom C, menyebabkan oxfos ini berkurang sehingga terjadi peningkatan glikolisis dan asam laktat ya. Disinilah tetrasiklin menghambat kerja dari sintesis protein dari ribosom ya. Tetrasiklin ini dia ada yang short acting, intermediate acting, dan long acting, tergantung kita butuhnya yang mana. Kalau short acting dia pasti waktu parunya hanya 6 sampai 8 jam. Kalau intermediate acting waktu parunya 12 jam. Long acting waktu parunya 16 jam ya. Nah, dia terabsorpsi oral untuk klortetrasiklin 30% ya. Untuk doksisiklin dan minosiklin itu 95 sampai 100% terabsorpsi baik dalam gastrointestinal ya. Dan dia berikatan dengan protein serum sekitar 40 sampai 80%. Nah, untuk tetrasiklin ini sebenarnya dia merupakan salah satu antibiotik yang broad spectrum yang banyak diberikan pada kasus-kasus infeksi, tidak hanya pada infeksi zoonotik ya. Efek sampingnya juga karena dia terabsorpsi lebih pada gastrointestinal, lebih banyak memberikan gangguan-gangguan pada gastrointestinal ya. Oke, ini referensi kepustakaan yang saya ambil pada perkuliahan saya pada hari ini, khusus untuk antibiotik ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Sudah jelas ya kurang lebih. Artinya begini, ini farmakologi ini kan cukup ribet dan sangat membingungkan ya. Sehingga saya apa yang sudah saya sampaikan yang akan jadi soal, gambaran soalmu di soal blog, itulah nanti yang naik jadi soal finalmu ya. Apakah masuk di final, apakah masuk di remedial. Oke nah, jadi saya tidak mau mempersulit kalian. Kalian ikut kuliah farmakologi susah, cukup tahu saja obat-obatnya, kerjanya bagaimana, efek samping yang khasnya apa saja. Oke ya. Selebihnya untuk yang lain-lain tidak perlu terlalu dikuasai, kecuali kalau nanti mau ambil S2 farmakologi atau memang sangat minat di bidang farmakologi. Ya. Jadi yang sudah saya sampaikan ini saya sudah catat sendiri di HP-ku, sehingga itu nanti yang akan jadi soal. Kalau kemarin-kemarin adik-adik kakak-kakakmu itu memang saya tandai di slide. Sekarang saya tidak main tandai di slide karena saya lihat dari pengalaman ke pengalaman, pada ngejar slide, mau tahu yang ditandai yang mana saja, jadi tidak menyimak kuliahnya. Jadi ini sekarang saya bikin, saya ubah sedikit metodenya, saya kasih kuliah, terserah saya mau bikin soalnya yang mana. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah itu yang akan jadi soal. Ya, oke? Kita nanti ketemunya insya Allah di hari Senin ya, Senin pagi untuk kuliah saya yang terakhir. Ya, karena ketua, Dek. Tapi Dok,
Oke, hari Senin Kalau pagi ya. kalau dari dokter Muca belum ada konfirmasi dok soal itu dok. Kalau Senin pagi ada lagi dok. Bukan bukan Senin, Sabtu kayaknya. Sabtu Oh, pagi. Saya hanya bisa pagi, oh iya dok. ya. Oke. Tapi dok. Jadi kita kuliah pagi, insya Allah jam, saya kan 7.30 harusnya, paling molor-molornya ke jam 8 kayak tadi. Oke? Tapi dok. Oke deh. Oke, kalau sudah jelas kurang lebih, Tapi dok, nanti Faiz ingatkan saya ya untuk minta PDF-nya. Kok nggak pernah Tapi ingatkan saya, Faiz? Tapi dok biasa di dokter Muca aja dok saya langsung Jangan ingat. kok Dokter Muca. Dokter Muca banyak Oh, sekali pikirannya, urus blogmu. iya dok. Tapi dok. Ayo ke WA. Jangan Telegram Dok. lah, WA. Tapi dok. izin bertanya dok, boleh dok? Iya, kenapa Dai? Demam tifoid kan tadi standar untuk pengobatannya itu chloramphenicol dok. Heeh. Nah, tapi yang saya baca di sini udah mulai banyak yang resisten sih dok. Apa? Udah banyak yang resisten dok. Iya, sudah banyak yang resisten. Kalau kasus sekarang ini yang kita dapatkan sudah banyak yang resisten, sehingga yang kita gunakan adalah alternatif terapinya. Bukan hanya chloramphenicol toh. Ada beberapa tadi seperti fluoroquinolone juga bisa diberikan. Berarti dokter. Kenapa, Dek? Berarti yang second line dok, yang Iya, second line-nya, betul. Oh, iya, dok. Sudah dibahas toh, dibawakan kuliah tentang typhoid ya. Sudah ada yang bawakan dosennya toh? Kalau sudah ada yang bawakan, berarti dia harus dosen paling tidak sudah disampaikan update pengobatan untuk typhoidnya apa saja. Oke? Oke, kalau sudah ada, Dek, saya akhiri dulu kuliah pada pagi hari ini ya. Tapi dok. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok terima kasih banyak dok. Ya.